Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas untuk kelas 7 semester 1, bab 1 bilangan, kegiatan 1.6 operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk halamannya halaman 65 sampai halaman 75. Nah, di sini kita akan membahas materinya dan ayo kita berlatih 1.6 untuk pilihan gandanya. Untuk esainya nanti akan dilanjutkan ke video yang berikutnya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Untuk kegiatan 1.6 operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, di sini ada ayo kita amati untuk contohnya 1.25. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter atau 1/2 ya. Cairan X tiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Nah, untuk permasalahan tersebut bisa ditulis ya. 1/2 dikali 5. Karena untuk 5 jam ya. Nah, di sini ada buat garis bilangannya. Karena di sininya ada 1/2 ya. 1/2-nya ada 5 kali. Berarti kita buat ya. Untuk garis bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita berhenti di 1/2 atau bisa juga kita tulis 3/5/2 ya. Kita bisa tulis 5/2 seperti itu. Nah, di sini juga dengan bantuan garis bilangan di atas didapatkan 1/2 dikali 5 sama dengan 1/2 atau 5/2 ya. Jadi banyaknya kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 1/2. Nah, bagaimana cara merubah ini kalau kalian bingung ya? 2 dikali 2 ini 4. 4 ditambah 1 itu 5. Makanya 5/2. Oke, selanjutnya. Di sini ada contoh 1.26. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Nah, berarti ini dikali ya. 2/3 dikali 3. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Di sini ada alternatif penyelesaian masalahnya. Tentukan hasil dari 2/3 dikali 3. Nah, di sini udah dibuat ya. Kalau di sini masing-masing 2/3. Karena ada 3 kali berarti kita buat lagi 2/3 lagi. 2/3 lagi. Nah, dengan bantuan garis di atas didapatkan 2/3 dikali 3 sama dengan 2. Bagaimana? Kita coret ya. Jadi 1/1. Maka 2/1 dikali 1 ya. 2/1 dikali 1. 2/1 jadi 2 dikali 1. Berarti sama dengan 2 ya. Oke. Selanjutnya. Di sini ada contoh 1.27 ya. Pak Dedi seorang petani sukses di daerahnya. Suatu ketika Pak Dedi sedang panen padi besar-besaran. Sebelum digiling menjadi beras, hasil panen padi harus dijemur hingga kandungan airnya berkurang 30% ya. Kandungan air berkurang 30%. Yang pertama, jika rata-rata tiap butir padi terkandung 20% air tiap butir ya, tentukan kandungan air yang hilang setelah dijemur. 2. Jika Pak Dedi memiliki 10 ton padi hasil panen, tentukan bobot padi Pak Dedi setelah dijemur. Untuk memecahkan masalah di atas, kalian harus memahami perkalian bilangan pecahan. Bagaimanakah memahami perkalian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan? Oke, di sini kita akan bahas ya. Kandungan air yang hilang ya, ini yang hilang. Yang hilang. Nah, sini 30% dari 20% ya, ini. Oke. Maka 30% dikali 20%. Jadi 600/10.000. Maksudnya gimana? Kan kita udah tahu ya bahwa persen itu 30/100. Oke. Dikalikan dengan 20% atau 20/100 ya. 100 dikali 100 itu jadinya 10.000 dan 30 dikali 20 itu hasilnya 600. Jadi sama dengan 6% ya. Oke. Untuk yang kedua ya.
Di sini jadi kandungan air yang hilang 6%. Untuk yang kedua, bobot setelah dijemur. Bobot setelah dijemur 100 dikurang 6 terlebih dahulu ya. Karena kan 100% ceritanya bobotnya itu maksimalnya. Setelah itu 94%. Jadi bobot setelah dijemur 94%. Setelah itu karena Pak Dedi memiliki 10 ton hasil panen, maka 10 ton dikali 94% sama dengan 9,4 ton. Seperti itu ya. Terus kalau kalian bertanya ya, kok 9,4 ton dari mana? Ya misalkan begitu ya. Seperti ini. Ini 10 dikalikan persen. Kalau persen itu berarti per 100, 94 per 100 ya. Oke. Nolnya dicoret. Nah, seperti ini ya. Berarti tinggal 94 per 10. Nah, sama dengan 94. Karena nolnya ada 1, berarti kita maju 1. Seperti ini. Kalau nolnya 2, berarti ntar 0,94. Seperti itu ya. Selanjutnya. Jadi bobot padi setelah dijemur adalah 9,4 ton. Nah, ayo kita amati contoh 1.28. Seorang apoteker ingin mengambil 1/2 dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Alternatif penyelesaian masalahnya ini, bentuk permasalahan tersebut dapat diubah menjadi 1/2 bagian dari 4/5 cairan Y dalam botol. Jika dituliskan dalam perkalian berarti 1/2 dikali 4/5. Jadi berapa kira-kira hasilnya? Ini bisa dicoret ya sebenarnya. Jadi 2 ya. 4 dibagi 2 jadi 2 ya. Untuk yang 2-nya jadi 1 ya. Jadi 1/1 dikali 2/5. Ini dikali ya. 2/5. Karena 1/1 itu tetap 1, berarti 1 dikali 2/5 ya. 1 dikali 2/5 ya hasilnya tetap 2/5. Bagaimana untuk caranya menggunakan pita pecahannya? Yang pertama-tama kita buat dulu ya 4/5-nya. 4/5 terus dibuat yang pecahan 1/2-nya. Dibagi ya seperti ini. Kalau yang 4/5-nya seperti ini ya. Kalau digabungkan akan menjadi seperti ini. Tinggal dimasukkan saja pitanya yang ini ke atas. Jadi hasilnya berapa? Jadi hasilnya 4/10 atau kita bisa sebut 2/5 ya. Lebih disederhanakannya lagi. Kenapa 4/10? Nah, 4-nya ini adalah garis arsilan yang didouble. Jadi ini ada yang biru sama yang oranye, yang biru sama yang oranye, yang biru sama yang oranye, dan biru sama oranye. Jadi ada 4 ya. Makanya 4 ini dari yang didouble arsilan. Oke. Selanjutnya. Ini ada ayo kita menanya, ajukan pertanyaan yang terkait dengan hal yang kalian amati pada kegiatan ini. Sebaiknya pertanyaan kalian membuat kalian berusaha untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi kegiatan ini. Untuk contoh pertanyaannya, bagaimana hasil perkalian dengan penyebut dan pembilang yang berbeda? Nah, ini jawabannya ya, dengan langsung mengkalikan antara penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Untuk nomor 2, bagaimana hasil pembagian dengan penyebut dan pembilang yang berbeda? Nah, di sini akan dibahas ke slide selanjutnya ya. Nah, ini ada contohnya. 3/10, maka kita arsir ya 3-nya. Terus kita buat 10 bagian ya. Di sini juga 1/5 kita buat dulu. Kita potong jadi 5 bagian, terus kita arsir untuk satunya ya. 1 bagiannya. Setelah itu digabungkan, maka kita lihat ya, yang diarsir 2 kali adalah 3 ini ya. 3 yang diarsir 3 kali ya. Berarti banyaknya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti per 50 ya. Karena 10 dikali 5 berarti 50. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C sama dengan A dibagi B dikali C. Contohnya 1.29,
Seorang apoteker mempunyai 1/3 gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas terisi berapa bagian? Nah, di sini ya, 1/3 gelas misalkan ya, dibagi menjadi 2 gelas. Berarti masing-masing mendapat 1/6 gelas ya, masing-masing. Bagaimana caranya ya? Nah, di sini 1/3 dibagi 2 ya. Satunya ini untuk A ya, B-nya ini 3 dan C-nya 2. Maka kan hasilnya seharusnya A-nya 1. Berarti kita lihat ya. 1, terus setelah itu 3 ya, B-nya kan 3, C-nya yang dikali dengan 2. Nah, seperti ini ya. Jadi 1/6 benar ya. Oke, seperti itu. Berarti bagaimana jika kita mendapatkan sebuah angka 2/3 dibagi 4. 2/3 dibagi 4. Berarti menggunakan cara yang tadi ya. 2, 3 dikali 4. Seperti itu. Berarti 2 dibagi 2/12 ya. Atau bisa lebih disederhanakan menjadi 1/6. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Misalnya, jika A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0, maka A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Kenapa? Kalau kalian pernah ingat ya di SD, kalau ada pembagian ini berarti yang di belakangnya itu dibalik, bisa dirubah operasinya menjadi seperti ini ya. Lihat yang belakangnya ya, ini kan B per C. Kalau dikali menjadi C per B. Di mana C ini bisa dicoret ya. Maka hasilnya A per B seperti itu ya. Kalau dicoret ini berarti sama ya. Kalau sama, misalkan C per C itu jadi hasilnya 1 seperti itu. Karena 1 tidak usah ditulis, maka hanya A per B saja. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh soalnya, 6/7 meter kayu papan akan dipotong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Nah, alternatif pencarian masalahnya, soal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis dulu ya, per 7. Di sini yang terakhir ada 6 ya, 6/7. Oke, masing-masing akan dipotong menjadi 2/7 bagian. Berarti kita sininya 7 ya. Dan yang dihasil 2 seperti itu. Nah, untuk caranya seperti ini ya. 6/7 dibagi 2/7. Nih, 6/7 dibagi 2/7. Lihat yang A-nya 6, C-nya 7, di bawah juga C-nya 7 ya, sama berarti ya. B-nya 2. Nah, kalau seperti ini kalian bisa langsung ini dibalik ya, 7/2. Tinggal coret, jadinya 6/2. 6/2 ini jadi 3 ya. Oke, seperti itu ya. Kalau rumus kayak sepertinya berarti tinggal langsung saja. 6/2 sama dengan 3. Oke. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Nah, di sini ada ya. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak boleh sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B sama dengan B dikali C sama dengan B ya, per B ya, dibagi A per B sama dengan B dikali C per A. Untuk contohnya, seorang apoteker ingin membagi suatu gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Nah, di sini ada alternatif penyelesaian ya. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, ini untuk satu gelasnya. Karena dibagi 3 ya, satu gelas dibagi 1/3 masing-masing. Maka dari ilustrasi tersebut berapa gelasnya jadinya? Nah, dituliskan ya, 1 dibagi 1/3. Seperti ini ya. Nah, kita lihat ya. Di sini kan ada 1 dibagi 1/3 ya. Kalau 1/3 ini, kalian lihat satunya ini. Ya. Dan sebelahnya ini ada 1/3. Lihat yang paling bawahnya.
Sini ada 3 ya. Maka gampang. 3/3, kan 3/3 ini jadi 1 ya. Dibagi dengan 1/3. Nah, 3/3 ini kita tulis tetap ya. Karena ini pembagian, kita bisa dikali jadi 1/3. Nah, setelah itu, nah ini bukan 1/3 tapi 3/1, maaf ya. 3/1. Nah, seperti ini. Setelah itu 3 dikali 3 itu 9. 3 dikali 1, 3 ya. 9 dibagi 3 itu hasilnya 3. Seperti ini jadinya. Oke. Selanjutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak boleh sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D sama dengan A dikali D per B dikali D dibagi B dikali C dibagi B dikali D sama dengan A dikali D per B dikali C. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas. Untuk alternatif penyelesaian masalahnya, soal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut, seperti ini ya. Jadi masing-masing 1/6 gelas, kalau yang 1/3 gelas ini dibagi 2. Dari ilustrasi di atas, jadi 1/3 dibagi 1/6 sama dengan, ya nih, kita tulis ya, 1/3 dibagi 1/6. Seperti ini ya. Oke. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 1, D-nya 6. Kalau lihat dari ini ya, A dikali D dikali C berarti A-nya 1, D-nya 6. 6 ya D-nya. Setelah itu B-nya berapa? B-nya 3. C-nya itu 1. Maka 1 dikali 6 hasilnya 6, 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka 6/3 ini sama dengan 2. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk contohnya 1.33. Tentukan hasil dari 1/3 dibagi 3/4. Alternatif penyelesaian masalahnya, 1/2 dibagi 3/4 sama dengan 1/2 dikali 4/3. Nah, ini kalau yang ini dibalik ya. Kalau ini pembagian, kalau untuk perkalian, maka 4-nya di atas dan 3-nya di bawah. Sama dengan 4/6. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 3, 6 ya. Kalau untuk lebih disederhanakannya lagi, dibagi 2, maka 2/3 ya. Setelah itu, ayo kita menalar. Yang pertama, apakah hasil bagi suatu bilangan selalu menghasilkan bilangan yang lebih kecil? Jelaskan. Tidak, untuk contohnya ya. Kita buat 2 dibagi 1/3 sama dengan 6. Jadi kalau misalkan 2 ini dibagi 1/3, tidak selalu dia 1, tetapi bisa lebih besar atau lebih kecil. Untuk yang 2, jika A per B, B per C, C per D, dan D per E adalah bilangan pecahan, tentukan hasil dari A 1 per B dikali B per C dikali C per D dikali D per E. Untuk yang B, A per B dibagi B per C dibagi C per D dibagi D per E. Buatlah syarat jika diperlukan. Nah, untuk syarat yang A, di mana B, C, D, dan E tidak sama dengan 0. Kalau 0 itu akan menjadi tak hingga. Oke, tak hingga ya. Tak hingga itu lambangnya kayak gimana? Menjadi seperti ini. Jadi kalau 4 dibagi 0 itu sama dengan tak hingga ya. Kalau 5 dibagi 0 itu tak hingga juga ya. Tak hingga. Seperti itu. Untuk yang B juga hampir sama kayak yang A ya. Syarat B, C, D, dan E itu tidak sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, 3. Jika diketahui dua bilangan pecahan A per B dan C per D dengan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, di mana B dan D tidak sama dengan 0, tentukan hasil kedua bilangan pecahan tersebut. A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Seperti ini ya. Karena kan hasil kali ya, hasil kali. Jadi tinggal kalian kalikan saja kedua bilangan ini. Oke. Jadi hasilnya AC per BD. Selanjutnya 4. Jika diketahui dua bilangan pecahan E per F dan G per H
dengan E, F, G, dan H adalah bilangan bulat. E, F, dan G tidak sama dengan 0. Bagaimana hasil dari E, F per F ya? E per F dibagi G per H. Maka E per F dibagi G per H sama dengan EF dikali H per G. Jadi sama dengan EH per FG. Nah, E dikali H ya, ini dibaca juga E dikali H. Ini juga dibaca F dikali G. Seperti itu. Oke, ayo kita berarti 1.6. Soal pilihan ganda yang pertama. Pada peta berikut, 1 cm pada peta mempresentasikan 10 km pada kondisi sebenarnya. Pada gambar tersebut, berapakah jarak sebenarnya antara kota Melville dengan Foley? Nah, kalau misalkan kalian ukur ya, dari sini, Melville ke Foley itu, bukan Melville, ini salah ya. Ini bukan Melville, tapi Melville tuh di sini. Nah, kalau kalian ukur ya, dari sini ke sini, itu di penggaris akan dihasilkan 5 cm ya. Jarak menggunakan garis dari kota Melville dengan Foley adalah 5 cm. Untuk skala petanya, karena skala petanya adalah 1 cm mempresentasikan 10 km, berarti setiap 1 cm seperti ini ya, mempresentasikan 10 km. Jarak petanya sama dengan 5 cm. Nah, jarak petanya ya, jarak peta dari Melville sampai Foley. Nah, untuk rumusnya sendiri, sini ya. Di sini ada keterangannya. Bagaimana caranya ya? Di sini kan yang kita cari adalah jarak sebenarnya. Lihat di rumus ini, jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu adalah JB. Bagaimana caranya mencari jarak sebenarnya? Berarti kita tutup ya. Si jarak sebenarnya ini. J dibagi S. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan yang ditutup adalah jarak peta, maka S dikali B. Seperti itu. Jadi rumusnya jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala peta. Jadi jarak sebenarnya sama dengan 5 dibagi 1 per 10. Jarak sebenarnya sama dengan 5 dibagi 1 per 10 ya. Ini tuh ditulisnya pernya panjang lebih dari yang ini ya, harusnya. Selanjutnya, jarak sebenarnya sama dengan 5 dikali 10 per 1. Dibalik ya, karena ini pembagian. Yang di belakangnya pecahan. Jadi jarak sebenarnya 5 dikali 10 sama dengan 50. Jadi jarak sebenarnya adalah 50 km. Yang D ya. Selanjutnya, pada gambar berikut diketahui panjang mobil adalah 3,5 meter. Berapakah taksiran terdekat panjang gedung di sebelahnya? Untuk pembahasannya, jendelanya kita anggap X ya. Jendela ini kita anggap X. Terus tembok ini ya, tembok ini itu kita asumsikan dengan Y. Diketahui bahwa panjang mobil adalah 2 jendela ya, 2 jendela, bener ya. Ini 2 jendela si X dan ada tembok menengahnya si Y. Seperti ini ya. Berarti 2X plus 2Y, kan 2X plus 2Y ya. Terdapat pula satu pintu nih, satu pintu ini setara dengan 2 jendela. Berarti 2X ya. Oke. Nah, pada gambar keseluruhan terdapat 6 jendela ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu pintu, bener ya. 8 tembok penengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Ini tembok penengah. Nah, jadi kan jendela itu 6X. Pintu itu kan tadi ya, satu pintu itu sama dengan 2 jendela. Jendela itu kan X ya, maka 2X plus 8Y. Jadi 6X tambah 2X itu jadi 8Y ya, 8X ya, tambah 8Y. Jadi 2X plus 2Y sama dengan 3,5 ya. Soal ya, yang di soal ini kan panjang mobil diketahui jaraknya 3,5 meter. Karena panjang mobil tadi adalah 2X plus 2Y, makanya 2X plus 2Y sama dengan 3,5. Maka 8X plus 8Y yang soal ini ya, kan gambar keseluruhan,
sama dengan 4-nya kita keluarin ya dari sini. Terus dikali 2x plus 2y. Kalau kalian coba masukin juga ya, 4 dikali 2 itu 8x juga. 4 dikali 2y sama dengan 8y juga seperti itu. Karena 2x plus 2y itu adalah 3,5, maka 4 dikali 3,5 sama dengan 14, seperti itu. Ini dari mana? Dari substitusi ini ya. Oke, selanjutnya. Jadi taksiran terdekat panjang gedung adalah 14 meter. Jawabannya yang B. Untuk nomor 3, jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah 1/3 dari bilangan tersebut? Pembahasannya, karena kan 4 kali, berarti 4 kali bilangannya belum diketahui, berarti Y ya. Hasilnya adalah sama dengan 48. Maka Y sama dengan 48 dibagi 4 karena pindah ruas ya. Y sama dengan 12. Sekarang berapakah 1/3 dari bilangan tersebut? Jadi 1/3 dikali 12 sama dengan 4 ya. Jadi 1/3 dari bilangan tersebut adalah 1/4, seperti itu. Jawabannya opsinya yang A. Selanjutnya untuk nomor 4, hasil dari 15,45 per 0,005 adalah, pembahasannya 15,45 per 0,005 kita ubah pecahan menjadi 1545 dibagi 100. Kenapa 100? Di belakang koma ada 2 angka, makanya 100 ya. Lihat juga yang ini ya, di belakang koma ada 3 angka, makanya dibagi 1000 ya, yang 5/1000. Nah, karena 1500 per 100 dibagi 5/1000 ini ya, ini dibagi. Ini aturan lebih panjang lagi nih. Seperti ini seharusnya. Oke. Jadi sama dengan, nah di sini kan ada kesalahan ketik ya. Sama dengan 1545 dibagi 100 dikali 1000/5. Karena ini pembagian jadi perkalian, maka dibalik ya pecahan yang di belakangnya. Kita coret ya nolnya. Seperti ini, oke. Berarti tinggal 10/5 saja. Nah, seperti ini ya. Ini ada yang kesalahan lagi. Maka kita cari juga nih. 5 sama 10. Kalau 10 dibagi 5 kan 2 ya. Ini 1. Maka 1545 dibagi 1545 dikali 2 sama dengan 3090. Karena jawabannya tidak ada, kita pilih aja yang E ya, kita buat sendiri. E 3090. 3090. Oke, nomor 5. Suatu cat dinding berisi penuh 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecatan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan? Diketahui cat berisi penuhnya 25 liter. 1 jam pengecatan itu 2,5 liter. Lama mengecat adalah 5,5 jam. Yang ditanya banyaknya cat yang dihabiskan. Oke, kita jawab ya. Banyak cat yang digunakan sama dengan lama dikali cat yang digunakan. Maka 5,5 jam dikali 2,5 liter per jam. Jadi hasilnya sama dengan 13,75 liter. Jadi banyak cat yang dihabiskan adalah 13,75 liter. Nah, kalau kalian bingung kok ini kan nggak ada hubungannya sama pecahan ya. Nah, sebenarnya kalian juga bisa buat ya yang ini ya, 5,5 ini menjadi 55/10. Nah, ini untuk hitungan cepat. Tapi kalau untuk yang buat ke guru seperti ini ya, 55/10 dikali 2,25 ya, 25. Di belakang komanya ada 1 ya, berarti per 10. Seperti ini. Jadi 55 dikali 55 dikali 25 berapa? 1375 dibagi dengan 100. Karena di 100 ini ada 2 0 ya. Maka 1
2. Jadi 13,75 seperti ini ya. Lebih baik kalian menggunakan yang seperti ini untuk penghitungannya, oke? Jadi ntar kalian tambahin ya di bawah sini biar lebih lengkap seperti itu. Selesai pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang telah kalian pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Apabila ada kalian kesulitan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.